Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum belajar, baiknya kita untuk berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, Angel, silahkan maju Angel. Alangkah baiknya sebelum memulai belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua Ibu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Dilihat kalau mejanya sudah bersih belum. Oke, sekarang dilihat kerapihan pakaiannya, bajunya, kerudungnya udah nyaman. Sebelum mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Diri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat materi apa pada pertemuan sebelumnya? Kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia. Ada yang ingat apa itu interaksi wilayah? Oke, Azia, apa Azia? Hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Yang menimbulkan aktivitas baru. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum belajar juga Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Berarti nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan. Ada berapa jenis kebutuhannya? Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh dari jenis-jenis kebutuhan. Jadi nanti akan dilihat sebanyak apa kebutuhan harian kita atau manusia. Kemudian rangkaian pembelajaran. Rangkaian pembelajaran yang pertama itu mengenai kita akan melakukan pengamatan video. Kemudian melakukan diskusi kelompok. Nanti kalian akan diminta untuk melakukan diskusi terkait video dan juga jenis-jenis kebutuhan dan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu bahwa peserta didik dapat mengetahui kebutuhan dari yang prioritas yang paling penting sampai ke kebutuhan yang kurang penting atau tidak perlu dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya ini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Pertama dari pretest. Kalian juga akan melakukan pretest. Kemudian ada observasi sikap kalian pada saat nanti diskusi atau selama pembelajaran.
kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikut, berarti kalian pegang sikut. Nah, kemudian kalau ibu bilang sikat, berarti kalian siapkan dulu deh pulpennya 1 menit, yaitu minimal 3. Satu kelompok ya. Satu kelompok itu ada 3 pulpen, jadi untuk rebutan. Neng, untuk Najibah sama Naila boleh di sini dulu. Loh, supaya bisa ikut rebutan. Ya, siapin 3 untuk direbut. Jadi harus konsentrasi, harus fokus. Nggak usah meja yang masalah. Oke, udah siap? Berdiri di sini. Udah siap ya? Dikumpulin pulpennya. Yo. Udah, sudah siap? Kesini dulu nggak apa-apa. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Oke, siapa yang ada masalah? Oke, silakan boleh dilihat. Ini ada gambar apa? Gambar apa? Skincare. Lagi? Handphone dan obat. Oke, sebelum ibu menjelaskan tentang contoh-contoh ini, silakan boleh dikeluarkan dulu handphonenya. Boleh? Oke, yuk udah ada beberapa yang masuk nih. Yang lain bisa enggak? Udah, satu orang udah selesai nih. 2. Udah, ada semua? Belum ya? Oke.
sudah sangat banyak, sementara kita tidak punya cukup uang untuk memenuhinya. Akhirnya sudah dikatakan. Manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi hidupnya. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatan. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani disebut sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan manusia. Contohnya antara lain berolahraga, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk manusia, subjek yang membutuhkan berbeda menjadi dua, yaitu memenuhi atau menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana konsep kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Baik, dari video tersebut kira-kira menurut kalian apakah kebutuhan kita itu sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kemudian kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas karena sangat banyak. Kemudian tadi sudah disampaikan juga di video. Ada berapa jenis kebutuhan? Ada 4 yang pembagian secara garis besarnya dari 4 itu. Berdasarkan intensitasnya ada berapa? Ada 3. Berdasarkan waktu? 2. Berdasarkan subjek? 2. Dan berdasarkan
Sifatnya ada 2. Oke. Jadi sekarang ini duduknya sudah berkelompok berdasarkan gaya belajar. Ya, sudah siap ya. Tadi juga Ibu sudah memberikan LKPD sama bahan ajarnya. Jadi boleh dikerjakan, boleh silakan didiskusikan. Oke, silakan boleh dimulai diskusinya. Ya, disiapkan aja. Apa namanya? Contoh-contohnya apa aja dibuat dulu. Siap untuk dipresentasikan ya? Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Yang presentasi boleh dari kelompok visual terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan rumah 4. Tersier, kebutuhan mewah. Contoh, mobil sport dan perhiasan. 2. Waktu terbagi menjadi 2, yaitu sekarang dan yang akan datang. Sekarang yaitu kebutuhan yang harus dikerjakan sekarang. Contoh, makan ketika lapar, minum ketika haus. Yang akan datang yaitu kebutuhan yang harus direncanakan untuk masa depan. Contohnya seperti menabung, pendidikan, atau asuransi. Yang ketiga, sifat. Sifat terbagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani yaitu kebutuhan yang terkait dengan fisik atau tubuh. Contoh, obat-obatan, sabun, olahraga, dan istirahat. Rohani yaitu kebutuhan yang terkait dengan jiwa atau batin. Contoh, kasih sayang, hiburan, pendidikan, dan spiritualitas. Yang keempat, subjek. Subjek terbagi menjadi 2, yaitu individu dan kolektif. Individu adalah kebutuhan yang hanya dirasakan oleh seorang individu. Contoh, hobi, pendidikan, pakaian, dan makanan favorit. Kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Contoh, fasilitas umum seperti jalanan, keamanan, dan layanan kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok visual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompoknya. Sangat bagus. Sudah keren, sudah percaya diri, dan hasilnya juga dari isi dari materi-materinya sudah terpenuhi semua. Kemudian selanjutnya itu adalah Ibu mau tanya dari tanggapan dari masing-masing kelompok
untuk presentasi dari setiap kelompoknya. Siapa yang berani duluan untuk mengomentari kelompok lain? Apa yang mau Aira dulu? Boleh Aira dulu. Untuk kelompok visual, kelompoknya keren, penjelasannya juga bagus. Untuk kelompok kinestetik, penjelasannya unik, kelompoknya lucu, dan kompak. Oke, kompak. Terima kasih ya, lanjut Aisyah. Untuk kelompok monitoring sangat bagus, tentunya juga sangat menarik dan sekali serta anggota-anggotanya yang sangat kompak. Kelompok kinestetik sangat menarik karena dia bisa langsung jelaskan dan memberitahu alat-alatnya. Iya, lanjut. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik gimana? Untuk kelompok auditorik itu lagunya sangat bagus dan sangat kompak. Untuk kelompok visual itu gambarnya sangat bagus dan penjelasannya sangat jelas. Oke, sangat bagus dan sangat jelas. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa untuk materi jenis-jenis kebutuhan manusia itu terbagi menjadi berapa? 4. Ada 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, primer contohnya apa? Makan. Primer. Kemudian yang kedua ada sekunder contohnya apa? Alat-alat elektronik. Kemudian yang ketiga ada tersier. Apa contohnya tersier? Mobil, Atau barang-barang? Ya, kemudian ada juga berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Ada 2. Apa aja? Jasmani dan rohani. Oke. Sebelum ke tahap selanjutnya, agar terlihat lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ibu minta fokusnya simpan lagi pulpennya di atas meja. 3 pulpen di atas meja sudah? Pegang sikutnya. Yuk. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, selanjutnya Ibu minta untuk melakukan apa ya? Refleksi atas kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memberikan komentarnya hari ini? Oke, Azrin. Yuk. Dari pelajaran hari ini saya jadi tahu kalau kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi dalam pemenuhannya perlu adanya skala prioritas. Oke, harus ada skala prioritas ya, biar bisa lihat apa yang paling penting. Kemudian yang kedua, oke, Aras. Apa Aras? ini memang tahu kalau kebutuhan manusia banyak jenisnya dan tingkatannya. Oke. Jadi bisa membagi kebutuhan saya ke beberapa jenis kebutuhan. Oke, Bu. Oke, terima kasih untuk Azrin dan Aras. Ibu rasa karena udah cukup apa ya? Cukup pengetahuannya nih, udah mulai ya. Udah hafal dari jenis-jenis dan contohnya. Ibu mau melakukan proses terlebih dahulu. Silakan dibuka lagi handphonenya. Coba, silakan yuk, join dulu.
terbaru di guru BK yang terbaru? 1049. Baru apa? Bisa? Yang baru di video sama. Iya. Kesimpulannya adalah kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada kebutuhan